Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mujahidin Adam Syarul, NIM 19101042. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan terkait mata kuliah pemasaran internasional untuk tugas UTS saya. Baik, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah pembahasan terkait lingkungan pemasaran internasional. Apa itu lingkungan pemasaran internasional? Lingkungan pemasaran internasional adalah segala faktor dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi strategi pemasaran dan aktivitas bisnis perusahaan dalam kancah internasional, dan lingkungan ini mencakup 3. Lingkungan pemasaran ini mencakup 3, yaitu diantaranya yang pertama lingkungan ekonomi yang biasanya mencakup perubahan dan permintaan konsumen, pola belanja, dan tingkat pengangguran di berbagai negara. Yang kedua itu lingkungan budaya. Perusahaan harus memahami perbedaan budaya dan menyesuaikan strategi pemasaran dan produk mereka agar sesuai dengan preferensi kebiasaan lokal. Yang ketiga, lingkungan politik dan hukum. Biasanya mencakup hubungan diplomatik antara negara, karena perubahan dalam lingkungan politik dan hukum dapat berdampak besar pada kondisi bisnis internasional. Contoh, perang antara Ukraina dan Rusia. Dan di sini juga ada kekuatan ekonomi dalam negara itu dipengaruhi oleh apa saja, dan diantaranya adalah infrastruktur, sarana komunikasi, energi, sarana transportasi, populasi, dan penghasilan. Dan pasar asing ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan perkembangan ekonomi. Di antaranya itu sudah berkembang dan sedang berkembang. Kalau pasar asing ini, selanjutnya negara-negara Asia saat ini sedang melakukan ekspansi perdagangan, investasi, dan mengembangkan teknologi dengan sesama negara di Asia, dan tidak lagi tergantung kepada Eropa dan Amerika Serikat. Untuk zona pertumbuhan Asia sendiri ini juga terbagi. Jadi ada diantaranya itu ada segitiga Cina Selatan, yang di dalamnya itu ada Taiwan dan Hong Kong. Setelah itu ASEAN Timur, Mindanao dan Brunei. Selanjutnya segi empat emas, Cina dan Myanmar. Selanjutnya segitiga Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang di dalamnya adalah Penang dan Sumatera Utara. Untuk lingkungan budaya, budaya merupakan variabel yang turut mempengaruhi seluruh aktivitas pemasaran internasional. Contohnya sapi di India itu sangat disakralkan. Makanya itu McD, kalau misalnya dia mau jual burger, dia nggak bisa karena si burger ini sendiri mengandung sapi, seperti itu. Maka dari itu, seorang manajer dari suatu perusahaan harus memperhatikan pengaruh agama, keluarga, pendidikan, dan sistem sosial dalam masyarakat. Umumnya, hal ini diwujudkan dalam nilai, sikap, dan motivasi dalam masyarakatnya, sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan berbisnis seperti sopan santun, warna, iklan, serta pemberian bisnis
seperti sopan santun, warna, iklan, serta pemberian dan pemberian hadiah. Untuk itu juga kita jadi lebih memahami bahwa ternyata lingkungan budaya bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap strategi pemasaran, yang mana berarti perlu riset yang cukup dalam mengetahui dari masing-masing poin sebelumnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada segmentasi dan global brand. Jadi apa sih itu segmentasi? Segmentasi itu adalah proses memilih suatu pasar ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Jadi kita akan membagi beberapa bagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih fokus pada karakteristik yang serupa. Setelah itu juga segmentasi mempunyai tujuan, yaitu untuk memilah kembali kelompok konsumen yang lebih memiliki preferensi yang sama, lalu dari perusahaan tersebut juga lebih mudah dan efektif. Agar penentuan segmentasi pasar global efektif, maka perlu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diukur dan mudah dijelaskan. Untuk contohnya, penyedia layanan musik, contohnya Spotify. Mereka membagi kategori menjadi dua, yaitu bisa didengar oleh anak 9-7 tahun dan usia 18-30 tahun, misalnya seperti itu. Untuk penentuan segmentasi yang kedua itu dari ukuran, harus cukup besar agar sepadan dengan usaha. Contoh, perusahaan olahraga yang membagi menjadi dua kategori, yaitu sepatu untuk pemula dan sepatu untuk atlet. Karena si atlet ini sudah jelas membutuhkan sepatu, maka sasarannya adalah yang pemula, karena upaya pemasarannya lebih besar terhadap yang pemula. Untuk kategori yang ketiga, mudah masuk, harus mulai dijangkau oleh media massa. Contoh, perusahaan makanan yang membagi jadi kategori orang tua, remaja, dan anak-anak. Untuk segmen anak-anak, misalnya produknya ini Kinder Joy, itu bisa dipasarkan melalui YouTube Ads yang channelnya itu biasa ditonton oleh anak-anak. Untuk segmentasi yang keempat, ketanggapan. Program pemasaran efektif harus dapat menghasilkan umpan balik yang diinginkan. Kita ambil contoh perusahaan smartphone. Mereka membagi menjadi dua, yaitu ada HP dengan fitur yang biasa aja sama fitur yang terbaru. Perusahaan ini jadi bisa tahu tanggapan usernya melalui respon mereka, semisalnya melalui video review di YouTube dari YouTubers gitu misalnya. Produk mereka bisa tahu gitu dari komen-komen channel YouTube ini gitu. Untuk dasar segmentasi pasar, perusahaan global dewasa ini melakukan segmentasi berdasarkan diantaranya geografis. Misalnya jaket itu biasa dipasarkan itu di daerah-daerah yang misalnya musim salju, jaket-jaket yang tebal gitu. Selanjutnya demografis, pendapatan nasional dan jumlah populasi. Semisalnya kecap itu kemasannya dikecilkan agar orang dari kelas menengah ke bawah juga tetap bisa membeli kecap yang lebih murah. Selanjutnya dari psikografis, mencakup nilai, sikap, dan gaya hidup. Perusahaan olahraga melihat terlebih dahulu gaya hidupnya, apakah mereka lebih mengagumkan fungsi daripada penampilan sepatu itu sendiri. Maka dari itu butuh survei lebih dalam. Selanjutnya global targeting. Secara definisi, proses mengevaluasi dan membandingkan
berbagai segmen pasar global serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Jadi, langkah dalam proses pemasaran di mana perusahaan mengevaluasi dan membandingkan segmen pasar global yang memiliki satu dan lebih segmen yang memiliki potensi pertumbuhan dan keuntungan yang paling besar. Maka dari itu perusahaan akan fokus pada segmen ini dalam upaya pemasaran mereka dengan strategi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen dalam segmen tersebut. Selanjutnya, proses pendapatan pasar sasaran global dilakukan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu potensi dan kapabilitas. Untuk yang pertama kita bahas yang potensi dulu. Potensi ini mencakup kuat atau lemah, menyangkut ada 6 aspek. Yang pertama itu ukuran dan potensi pasar. Yang kedua, kemungkinan sambutan konsumen. Yang ketiga, struktur persaingan. Yang keempat, situasi politik dan hukum, ekonomi dan budaya. Yang kelima, akses ke jaringan yang sudah ada. Dan yang terakhir, keenam, ketersediaan mitra lokal yang mampu bekerja sama. Setelah itu kita masuk ke yang kriteria kedua, kapabilitas, yang mencakup kuat atau lemah, menyangkut 5 aspek. Yang pertama itu kesiapan memasuki pasar internasional. Yang kedua, kompetensi kritis. Yang ketiga, sumber daya waktu, manusia, dan finansial. Yang keempat, komitmen. Yang kelima dan terakhir, tujuan akhir. Memasuki pembahasan yang selanjutnya itu global targeting strategi. Setelah segmen pasar telah dievaluasi dengan cermat, perusahaan global menetapkan strategi targeting sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dapat digunakan adalah perusahaan menawarkan bauran pemasaran yang sama kepada pelanggan potensial yang ingin dilayani. Daya tarik strategi ini terletak pada volume penjualan yang besar, biaya produksi yang rendah, dan keuntungan besar. Contoh, Coca-Cola, perusahaan minuman yang mengandalkan pesan pemasaran dan logo yang hampir seluruh dunia tahu karena tidak banyak memodifikasi produknya di negara yang berbeda. Selanjutnya, global marketing yang lebih terpusat. Dalam strategi ini, perusahaan merancang bauran pemasaran yang menjangkau segmen tunggal ke dalam pasar yang global. Contoh, Uniqlo cuma memasarkan produknya ke Asia saja, dia tidak memasarkan ke Eropa atau Afrika atau benua-benua Amerika seperti itu. Selanjutnya, global marketing yang berbeda. Perusahaan menargetkan 2 atau lebih segmen pasar yang berbeda dan melayani mereka dengan bauran pemasaran yang berbeda pula. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai market coverage yang lebih bagus. Contoh, Apple. Perusahaan ini lebih mengutamakan desain yang menarik dan juga kualitas dan performanya. Itu yang mereka utamakan ketimbang aspek-aspek yang lain. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.